Tuh kan, ini lebih parah lagi. Dia mengatakan Rasulullah sering tawaf di Surabaya. Astagfirullahaladzim, Gusti. Mereka mengatakan Rasulullah itu sering ke Surabaya dan sering tawaf di Surabaya. Allah itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, ketemu lagi dengan kita di channel Bos Nirvana. Alhamdulillah kita diparingi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu bertemu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu Allah berikan kesehatan lahir, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan ekonomi. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada kali ini saya akan mereview video ya, yang nantinya biar kita sendiri atau biar penonton sendiri yang menilai apa-apa isi dari video ini. Saya lihatin dulu ya cuplikannya ya. Rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Habib Tahir bin Hashim ketika pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah, beliau mengatakan, suara ini mengatakan, ma ra'ina balad aslam linnas, kita tidak melihat tempat, kota, negara yang paling menyelamatkan untuk manusia siapapun, lebih khususnya kalangan habaib, kalangan Alawi seperti kota Tarim. Oke, itulah tadi cuplikannya telah kita tonton bersama. Jadi di sini, maaf ya sebelumnya, bukan saya itu mau menjelek-jelekan Habib, bukan, enggak. Saya itu mengedukasi supaya mengerti nih. Sebagian habaib bercerita, menurut mereka rukun Islam itu ada 6. Iya, rukun Islam ada 6. Setahu kita dari kecil belajar agama ya, dari kecil kita belajar agama sampai sekarang, sampai guru-guru kita, kiai-kiai kita menjelaskan, menerangkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Di sini ada 6. Nah, itu diantaranya yang mau kita pertontonkan. Nanti para penonton sendiri yang berpikir, yang memutuskan apakah ini omongan ini benar atau omongan ini salah. Nanti silahkan tulis di komentar ya. Oke, mari kita tonton video-video selanjutnya ya. Paling aman Tarim, untuk maksiat sulit. Untuk maksiat Saya sulit. di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Umar Muhammad itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6 ya? Kok Sayyidina Umar akhirnya satu dari menjaga kota. Nah, katanya di kota Tarim, kota yang aman. Dia tadi cerita kan, kok di Tarim kota aman, bahkan tidak ada perempuan yang keluyuran. Jangan di Tarim. Saya pernah ke Abu Dhabi, ke Dubai ya, ke Dubai. Terus ke Doha, Qatar ya, Ras Laffan. Saya udah bolak-balik ke sana. Emang kalau di Arab itu perempuan itu tidak keliaran seperti di kita di Indonesia, yang ke pasar di sana laki-laki, yang beli apa-apa pun laki-laki. Yang saya tahu mereka itu perempuan keluarnya itu kalau malam hari dibawa keluarganya jalan-jalan di pinggir-pinggir pantai atau di kornes-kornes ya.
Apalagi di daerah Qatar ya, di Ras 8 itu, saya bolak-balik pergi ke Ras 8 ya. Emang saya di sana itu tidak ada perempuan satupun, dan satu sepotong pun tidak ada perempuan. Jadi kalau kita pingin lihat perempuan itu, ya kalau kita berangkat ya di pesawat, sama nanti kita udah pulang dari Ras 8 mau ke Indonesia, baru kita ketemu sama perempuan. Karena emang di sana perempuan itu tidak keluyuran seperti di kita, seperti itu. Terus rukun Islam ya, setahu kita rukun Islam itu ada 5. Ya, di sini mereka bilang ada 6. Jadi yang nomor ke-6 adalah menjaga kota Tarim. Silahkan Anda pikir sendiri penonton ya. Silahkan tulis di komentar apa menurut pemikiran Anda. Benarkah ini? Apakah salah ini? Rasulullah aja bilang rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Naik haji. Tidak ada yang ke-6. Kalau 6 itu adalah rukun iman. Ini mereka bilang rukun Islam ada 6. Ada 6 berarti yang satunya tambahan. Tah itu yang dinamakan bidah, menambah-nambah, yang Rasulullah tidak tambah. Silakan tulis di komentar. Oke, kita tonton lagi berikutnya. Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdab, ini salah satu Habib yang ada di kota Tarim, yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau ada kalimat tustajabud du'a'u indahu, diijabahi doa di depan nisan di kuburan yang ada di kota Tarim, yang ada tulisan tersebut. Abdul Rahman As-Sekaf, Masya Allah, beliau mengatakan apa? Syawari' Tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' Tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan tari, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya tari. Ini lagi nih. Kalau manusia atau kalau orang-orang tidak mempunyai guru, ya, tidak mesantren, artinya tidak belajar, tidak sekolah, tidak mempunyai guru spiritual, guru untuk kita membimbing, untuk kita belajar nyampe kepada Allah. Kata dia, cukup lihat-lihat jalan Tarim. Lihat jalan Tarim, lihat-lihat kota Tarim, itu bisa kita sampai ke Allah katanya. Tidak usah mesantren, tidak usah belajar, cukup ngelihat jalan-jalan di Tarim. Coba Anda pikir dengan akal sehat Anda. Omongan-omongan mereka itu dusta, bohong, khurafat. Makanya pandai-pandailah memilih guru, pandai-pandailah memilih pembimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kita tonton lagi yang berikutnya. Pulau Jawa Asia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada dari mereka ya bilang bahwa kalau saja saya tidak malu sama Tuhan, neraka Jahanam akan saya matikan. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad aja nggak pernah bilang seperti itu. Leluhur mereka bisa mematikan api neraka. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lur, eling lur. Ini udah bener-bener kemusyrikan. Rasulullah sendiri saja tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Ini jangan benar-benar ada-ada aja, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sadar, Beb. Sadar. Oke, kita tonton lagi yang berikutnya. Bahwa
Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Leluhur mereka Faqih Al-Muqaddam, mereka mengaku bahkan bisa melebihi mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj dalam seumur hidupnya cuma sekali. Faqih Muqaddam 70 kali dalam satu hari. Ini kira-kira benar apa bohong? Dusta apa bohong? Silakan Anda berpikir sendiri dan tulis di kolom komentar. Kalau dusta bilang dusta, kalau betul bilang betul, ya. Mari kita tonton lagi video yang berikutnya. Bahkan kata Abdullah ibn al-Mubarak, Imam Abu Hanifah salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Apalagi nih, selama 40 tahun itu ibadah sholat dalam satu wudu. Kira-kira ini mustahil enggak? Orang 40 tahun ibadah sholat, ibadah baca Quran, pegang Quran, tapi wudunya sekali. Berarti selama 40 tahun dia itu enggak tidur, dia itu enggak kentut, dia itu enggak berhubungan dengan istri, dia tidak megang kemaluan. Kalau kencing laki-laki walaupun udah tua dia dipegang itu, ya, berarti dia enggak megang itu. Kira-kira logika enggak? Masuk akal enggak? Berarti itu adalah bohong. Oke, kita tonton lagi video berikutnya. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tuh, kan ada lagi nih. Seorang leluhur mereka ya habaib ya. Satu kali duduk Habib Abu Bakar ya Al-Attas ya. Sekali duduk bisa baca surat Yasin 90.000 kali. Kira-kira percaya nggak? Tulis di komentar ya. Percaya tulis percaya, tidak percaya tulis di komentar. Saya ini bukan untuk mengadu domba atau menjelek-jelekan, enggak, supaya kita berpikir dengan akal kita, apalah ta'kilun, ya kan? Kata Al-Qur'an juga, pikir mustahil apa enggak mustahil. Oke, kita tonton berikutnya lagi ya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Nah itu seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya, beliau netapnya di Cirebon. Taradud cuma, Tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Tuh kan, ini lebih parah lagi. Dia mengatakan Rasulullah sering tawaf di Surabaya. Astagfirullahaladzim, Gusti. Mereka mengatakan Rasulullah itu sering ke Surabaya dan sering tawaf di Surabaya. Ada juga yang kita tahu itu ya, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi banyak orang Surabaya yang ke Mekah, ibadah umroh, ibadah haji, mereka untuk tawaf. Ini kebalik, lur. Jadi Rasulullah datang ke Surabaya untuk tawaf di Surabaya. Na'udzubillah. Ini sesat apa enggak? Menurut saya ini adalah sesat. Itulah kesesatan para habaib-habaib. Kesesatan para oknum-oknum habaib. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Tonton lagi yang berikutnya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana.
Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi. Pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya. Makanya bohong orang-orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga, apalagi pura-pura saat kajian. Ya, akhi, jangan bohongi umat, nggak boleh begitu, nggak boleh. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah meninggalnya beliau, maka ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para Rasul, para Nabi. Ketika wafatnya Rasul SAW, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Doa ning Kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya Kota Tarim. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, Bapak misalkan, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Oke, itu saja yang bisa saya pertontonkan kepada para penonton semua ya. Sekali lagi, saya ini bukan untuk mengadu domba atau membuat kisruh, enggak. Saya cuma buat edukasi supaya kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa menyikapi semua yang kita tonton, dan kita tentunya akan tahu mana kebohongan-kebohongan dan mana yang benar-benar jujur. Nah, di situ ya. Jadi silahkan Anda yang menonton untuk berpikir sendiri, untuk menilai sendiri ya. Udah, oke, itu aja dari saya. Kalau emang masih penasaran dan pingin tulis di kolom komentar, tulis aja ya, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.